Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membahas ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat populer, ayat yang sering dibawakan oleh para ulama kita di kitab-kitab mereka atau di kajian mereka. Di antara ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir. Di dalam surat Fatir, tepatnya ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama, orang-orang yang berilmu atau para ulama. Kami ulangi, Allah mengatakan sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Khasyah di sini, ma'asyiral muslimin, adalah rasa takut yang ditimbulkan atau lahir dari pengetahuan atau ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di dalam ayat ini Allah memberikan kabar bahwa yang takut kepada Allah adalah mereka-mereka yang berilmu, mereka-mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifatnya dengan belajar. Jadi mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini, ma'asyiral muslimin, memberikan isyarat agar kita terus mendalami ilmu agama, terus belajar agama, terus menambah ilmu dengan cara membaca atau mendengar atau hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena dengan cara itu ya seseorang akan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tidak demikian maka akan berani, maksudnya kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang muncul pertanyaan, kalau memang orang yang takut kepada Allah adalah mereka-mereka yang berilmu, mereka-mereka itu para ulama, kenapa ada ulama yang bermaksiat, ada ulama yang jatuh kepada dosa? Ya, apalagi di berita-berita kita sering dapati, bahkan kepala atau pemimpin pondok pesantren yang mencabuli santriwatinya, bahkan santrinya, ya, karena dia homo gitu ya. Kenapa seperti itu? Maka ma'asyiral muslimin, ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi dia adalah ulama tapi hanya casing saja, kelihatannya seperti ulama, padahal kopong, padahal apa? Ilmunya dangkal. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, dia betul ya, orang yang berilmu, tapi ternyata ilmunya tidak benar, pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat. Atau kemungkinan yang ketiga, dia berilmu, dia pandai baca kitab, dia hafal, tapi sayang, sekedar informasi. Ilmu yang dia miliki hanya sekedar informasi, sekedar wawasan saja, tidak bermanfaat, tidak diamalkan. Jadi bisa ya, tiga kemungkinan ini, atau salah satu dari tiga kemungkinan ini. Ketika ada orang yang dicap sebagai ulama tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang takut kepada Allah. Dan juga ma'asyiral muslimin, bukan berarti ulama itu bebas dari kesalahan, tidak. Maksudnya orang yang berilmu. Jadi ulama di sini jangan kita anggap hanya mereka-mereka ya ustadz-ustadz besar, enggak. Ulama itu orang yang berilmu ini. Jadi bukan berarti orang yang tahu, orang yang berilmu tidak jatuh kepada dosa. Dia bisa saja terpeleset karena imannya lagi lemah. Tapi keistimewaan orang yang berilmu tadi, dia takut kepada Allah, sehingga ketika dia jatuh kepada dosa, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, ya hadis ini, ayat ini memberikan isyarat
ya, memberikan anjuran agar kita terus mendalami ilmu agama. Karena dengan tadi mendalami ilmu agama kita semakin takut kepada Allah, dan orang kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendekat. Dan ini perbedaannya ya. Manusia kalau takut kepada sesuatu di dunia ini dia malah berlari. Takut dengan ular, lari dia kalau ada ular. Takut dengan buaya, lari dia dari buaya. Takut kegelapan atau takut setan contohnya. Ketika menampakkan itu setan, lari dia. Tapi kalau takut kepada Allah, ini istimewanya. Orang akan semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin ya beribadah, ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau takut, ma'asyiral muslimin, ya dia akan menjauhi larangan Allah dan dia akan terus berjuang untuk mentaati Allah, sehingga dengan demikian dia pun diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, sehingga dia dimasukkan ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berilmu, sehingga dengan ilmu tersebut kita pun menjadi semakin takut kepada Allah, dan akhirnya kita semakin dekat dengan Allah, dan pada akhirnya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.